Keputusan Presiden yang meniadakan peran Jenderal Besar Soeharto dalam sejarah serangan umum 1 Maret 1949 mulai dipertanyakan. Kepres yang menetapkan 1 Maret sebagai hari penegakan kedaulatan negara cuma menyebut 4 tokoh yang berperan dalam serangan umum 1 Maret 1949. Dalam Kepres yang diteken Jokowi di Jakarta pada 24 Februari 2022, hanya nama Sultan Hamengkubuwono IX, Jenderal Sudirman, serta Soekarno dan Muhammad Hatta yang disebut ikut berperan mencetuskan serangan tersebut. Sementara peran Presiden kedua RI benar-benar dinihilkan. Memang harus diakui otak rencana serangan itu adalah Sultan Hamengkubuwono IX dan peran Jenderal Sudirman yang sangat masif dan krusial dalam mengatur strategi prajurit TNI di lapangan. Namun, meniadakan peran Soeharto yang benar-benar terlihat dalam serangan umum 1 Maret 1949 jelas merupakan sebuah keputusan politik berisiko besar. Pasalnya, berbagai sumber sejarah mencatat Soeharto ikut berperang, meski perannya tidak sebesar 4 tokoh lainnya. Hanya saja, jika menghapus jejak Soeharto, maka itu merupakan sebuah keputusan politik yang bisa dikatakan blunder besar. Selain bakal menjadi kontroversi dan perdebatan pada masa depan, keputusan tersebut juga berpeluang direvisi. Terlebih lagi jika rezim yang memimpin negeri ini memiliki cara pandang berbeda dengan pemerintahan sekarang. Pasalnya, berbagai sumber sejarah secara jelas mencatat peranan Letkol Soeharto yang kala itu menjadi komandan lapangan dalam menghadapi Belanda yang sudah menguasai Yogyakarta. Tim TV One mengabarkan. Kita mendengarkan Belanda dalam perdebatan di Dewan Keamanan yang menunjukkan kesombongannya. Bahasanya dia mengatakan pada Dewan Keamanan mengatakan Republik Indonesia tidak ada, Presiden itu ditangkap, pemerintah sudah tidak memang benar. Kemudian mengatakan bahasanya ekstremis, bukan TNI tapi ekstremis sudah kucar-kacir, tidak ada lagi. Pemerintahan sudah berjalan. Jadi katakan, wah kok amat sombong sekali daripada Belanda. Jadi kita mengadakan serangan mulai tanggal 30, 9, dan 16 sampai kepada 4 Februari itu tidak dianggap. Nah, karena itulah kita juga mikir bagaimana ini caranya dari diplomat kita, Pak Palar itu akan menjawabnya bagaimana ini. Karena kita putuskan pada waktu itu kalau serangan umum dan tidak ada serangan terus-menerus ke kota juga dari masing-masing sektor tidak dianggap, satu-satunya kita harus melakukan serangan pada siang hari untuk memberi dukungan politik. Jadi mau serangan 1 Maret itu maksudnya adalah untuk memberi dukungan politik, gitu. Itu bukan militer, teman-teman. Politik dan psikologis. Politik adalah keterlibatan kita, sedang psikologis supaya juga gemanya kepada lain daerah, bahasanya kita masih bisa menduduki. Saya kirakan pada waktu, walaupun hanya 2 jam, kita harus. Saya perhitungkan mampu, apa sebabnya? Nah, kita sudah melakukan serangan umum malam berulang-ulang kali, tinggal kita alihkan pada siang hari saja. Kita masuk, kemudian lantas sekarang nyerang pada siang hari, dan kemudian menduduki, walaupun hanya 2 jam. Saya katakan 2, setidaknya 2 jam, untuk memberi dukungan politik. Dan jadi diperhitungkan pasti bisa. Tapi apa yang menjadi pikiran saya pada waktu itu? Saya bisa menyerang, bisa menduduki, impact politisnya besar, psikologinya besar, tapi bagaimana nanti pembalasannya kepada rakyat di kampung-kampung ini? Nah, saudara, ini adalah keputusan Presiden tentang titik krusial terjadinya peristiwa, yaitu hari yang sangat penting. Ini bukan buku sejarah. Kalau buku sejarah tentu menyebutkan nama orang yang banyak.
Ini hanya menyebutkan bahwa hari itu adalah hari penegakan kedaulatan negara, dan yang disebut di situ hanya pimpinan negara, ya, presiden dan wakil presiden, kemudian Menhan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Panglima Jenderal Sudirman sebagai penggagas dan penggerak. Nah, yang lain tidak disebutkan. Pak Harto tidak disebutkan di Kepres itu, Pak Nasution, Pak Tawilarang, Pak Urip Sumoharjo, semua ada di situ. Tidak disebutkan, tetapi ini tidak hilang jejak sejarah. Ini ada. Gitu, kita mendengarkan ya, Belanda dalam perdebatan di Dewan Keamanan yang menunjukkan kesombongannya. Gitu. Bahasanya dia mengatakan pada Dewan Keamanan mengatakan Republik Indonesia tidak ada, presiden, para presiden itu ditangkap, pemerintah sudah tidak, memang benar. Kemudian mengatakan bahasanya ekstremis, bukan TNI, tapi ekstremis sudah kucar-kacir, tidak ada lagi. Pemerintahan sudah berjalan. Jadi katakan, wah kok amat sombong sekali daripada Belanda. Jadi kita mengadakan serangan mulai tanggal 30, 9, dan 16 sampai pada 4 Februari itu tidak dianggap. Nah, karena itulah kita juga mikir bagaimana ini caranya dari diplomat kita, Pak Palar itu akan menjawabnya bagaimana ini. Karena kita putuskan pada waktu itu kalau serangan umum dan tidak ada serangan terus menerus ke kota juga dari masing-masing sektor tidak dianggap, satu-satunya kita harus melakukan serangan pada siang hari untuk memberi dukungan politik. Jadi memang serangan 1 Maret itu maksudnya adalah untuk memberi dukungan politik, gitu. Itu bukan militer, teman-teman. Politik dan psikologis. Politik adalah keberhasilan kita, sedang psikologis supaya juga gemanya kepada lain daerah, bahasanya kita masih bisa menduduki. Saya kirakan pada waktu, walaupun hanya 2 jam, kita harus. Saya perhitungkan mampu, apa sebabnya? Nah, kita sudah melakukan serangan umum malam berulang-ulang kali, tinggal kita alihkan pada siang hari saja. Kita masuk, kemudian lantas sekarang nyerang pada siang hari, dan kemudian menduduki, walaupun hanya 2 jam. Saya katakan 2, setidaknya 2 jam untuk memberi dukungan politik. Dan jadi diperhitungkan pasti bisa.
Tapi apa yang menjadi pikiran saya pada waktu itu? Saya bisa menyerang, bisa menduduki, impact politisnya besar, solusinya besar, tapi bagaimana nanti pembalasannya kepada rakyat di kampung-kampung ini?